kasih Yasin kan? Iya. Yang keempat tadi yang setelah kajian karena turun kita terima. Sekarang 35. Ya, ada yang membaca, ada yang kan siapa? Si Komar. Betul. Karena persepakat dari Ayat berapa sekarang? 35. Ya. Ayat baru aja. Bapak dan Ibu, kita sekarang semuanya ada Quran di depan kita, yaitu ayat ke-35 dari surat Yasin, ayat 36, ya kan? Ya, subhanalladzi 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka tahu. Ya. Di saat Allah berfirman subhanalladzi khalaqal azwaja, Allah menciptakan semuanya azwaj, berpasang-pasangan. Hampir-hampir, ya, ini bahasa tafsir, hampir-hampir tidak ada makhluk Allah yang tidak berpasang-pasangan. Bukan manusia saja, bukan binatang, makhluk hidup, makhluk mati pun berpasang-pasangan. Nah, ini yang kita kajian tentang berpasang-pasangan itu, yang kita pahami cuma laki-laki, perempuan. Ya, bukan. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Seperti salah satu yang bukan makhluk, yang makhluk tapi kita tidak merasakan. Depan, belakang, kiri, kanan. Itu apakah kiri itu kan jihad? Arah itu makhluk atau bukan? Nanti kita. Jadi itu berpasang-pasangan benar. Jadi Allah berfirman, jadi tidak hanya tumbuh-tumbuhan, tidak hanya binatang dan hayawan manusia, tapi semua, hampir saya belum dapat yang tidak berpasang-pasangan. Cuma dalam kajian agak halus sedikit, memahami agak sedikit jauh. Ya. Kemudian di saat Anda melihat kehebatan Allah, di saat penciptaannya hebat, tidak terjangkau oleh pemikiran manusia, wajib Anda mengatakan subhanallah. Begitu melihat subhanallah, jangan kalimat subhanallah dikeluarkan sembarangan. Di sini subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, yang dimunculkan dari bumi berpasang-pasangan, wa min anfusihim, di badanmu sendiri ada berpasang-pasangan, dalam jiwamu, dalam ragamu, maka kuping kiri kanan, hidung dua lubang, mulut kiri, ada atas belakang bawah, semua berpasang-pasangan. Cuma harus paham apa arti sebuah pasang-pasangan itu. Kalau berpasangan
kalau itu kita pahami suatu kehebatan Allah dalam penciptaan, wajib di kalimatnya, wajib kita katakan subhanallah. Wajib kita subhanallah. Makanya kalau mendengar di TV orang berceramah, di jalan orang berbicara kalimat subhanallah, kalau tidak mengeluarkan karena kehebatan Allah, percuma saja keluar kalimat itu. Seperti kalimat Masya Allah. Ada orang meninggal dunia, ketabrak mobil, begitu dia lewat langsung datang membilas oleh mobil yang kedua. Masya Allah. Itu bukan Masya Allah. Masya Allah sesuatu ada bahagia. Masa orang mati ada bahagia? Ini penggunaan yang kadang-kadang. Begitu kita keluar, kita lihat ada seorang yang, maaf ya, orang yang pincang, orang buta, sudah pincang buta, hitam pendek, kemudian pakai tongkat, dibawa oleh istrinya, kita kasih uang 1 juta, nggak mau terima. Dengan mentah-mentah dia tolak. Maaf Pak, saya masih sanggup membiayai diri sendiri. Alhamdulillah, kalau Bapak banyak bayar uang, berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu kaget kita, subhanallah. Udah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kok nggak mau terima astagfirullah? Ini saya terima. Ini yasinnya kurang nyambung nih. Yasinnya adalah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu, dari dimunculkan oleh bumi, yaitu tanaman-tanaman tumbuhan, wa min anfusihim, dan dari setiap jiwa kita ada berpasang-pasangan. Jadi kalau ketemu seperti orang yang tidak habis berpikir, salah satunya adalah umpamanya begini, orang mau ketabrak, satu keluarga ketabrak, ada satu yang selamat, anak kecil. Sebenarnya malah anak kecil itu masuk ke dalam mobil, 5 mobil menggilasnya, tapi dia masih dijaga oleh Allah di tengah mobil itu dengan terapan dengan ban. Anda ucapkan, aneh, luar biasa, sialan. Bacalah subhanallah, itu kelebihan Allah dalam menyelamatkan. Jadi makanya biasakan, makanya tadabbur alam. Kalau kita ke puncak mana-mana melihat alam yang paling hebat, jangan baca hebat juga alam ini ya, bukan, keluarkan istilah subhanallah. Ya, subhanallah, bukan subhanallah, salah, hanya sahah panjang, subhanallah. Coba 1, 2, 3, subhanallah. Mantap. Ya, itu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Berpasang-pasangan, Anda sendiri, saya, kita semua nggak ngerti ada pasang-pasangan di situ. Contoh saya katakan, mata kita kiri kanan, kuping kiri kanan, kita atas bawah, kaki kiri kiri kanan, sudah lutut semua dua-dua. Jantung ada 2 enggak? Jantung 2 ada enggak? Apanya? Ada jantung kiri, jantung kanan? Bukan jantungnya ada 2 enggak, saya tanya. Jantung 1. Secara kita lihat ini 1, tidak ada berpasangan. Jawabannya wa mimma la ya'lamun. Yang Anda sendiri mengatakan itu 1, padahal itu berpasangan. Cuma Anda tidak paham. Keilmuan Anda belum sampai ke situ. Sama seperti spare part. Kalau bahasa Arabnya enak. Ini spare part susah sekali saya baca. Yang enak kitrarial, itu bahasa Arabnya. Spare part itu di tubuh kita nggak ada spare part, ada kan? Masa nggak ada? Urat dan urat ini kan bisa diambil nih untuk masukkan ke paru-paru, Pak, ke jantung. Apa namanya paru-paru? Apa namanya? Ya, urat khusus di sini, tangan saya tahu, di kaki 2, kiri kanan 2, kanan semuanya ada urat, diambil khusus, digali-gali, dipasang untuk pemasangan ring katanya. Bypass. Ini diambil, ada spare part-nya, cuma kita nggak sadari. Makanya kalau kita wa mimma la ya'lamun, dalam tubuh Anda itu Anda sendiri nggak menguasainya. Anehnya, pencipta Allah begitu memuliakan Anda, masa Anda maksiat kepada pencipta? Keterlaluan.
tumbang itu jadinya. Dalam tubuh kita itu semua sempurna lengkap, sangat-sangat lengkap. Allah sayang sama kita, sayang banget. Berani-beraninya maksiat kepada orang yang, kepada sosok yang sayang sama kita. Makanya Allah kadang-kadang menanyakan, kalau bahasa kita, sampai hati kamu balas dengan tuba. Susu dibalas dengan tuba. Jadi, ulang kesimpulan ayat ini adalah kalau kita mendapatkan sesuatu yang memang mengagumkan di luar kapasitas kemampuan manusia, ucaplah dengan kalimat Subhanallah. Apa ucapnya? Subhanallah. Mantap iman kita. Jangan apapun Subhanallah. Aduh, hari ini mati lampu Subhanallah. Ini kacau Subhanallahnya itu. Tidak pada tempatnya. Seperti seorang imam membaca atau seorang makmum atau siapa yang berzikir, Ilahi ya Rabbana subhanallah, Ilahana ya Rabbi subhanallah, Ilahi Rabbi, Ilahana Rabbana. Semua itu kagak benar itu. Kalau anda sendiri Ilahi Rabbi subhanallah, subhanallah. Kalau anda sebagai orang ramai, anda imam, walaupun tidak membaca untuk makmum, tapi anda kan imam. Ilahana ya Rabbana subhanallah, subhanallah. Ini enggak Ilahi Rabbana subhanallah. Itu yang kacau itu. Jadi kita memakai istilah-istilah kadang-kadang, tapi Allah maafkan karena kelahiran Jawa dan Batak. Kalau kelahiran maafkan ya Allah. Ya, mudah-mudahan doa saya dimaafkan semuanya. Tapi berubahlah. Jangan mengharap maaf. Kan Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, maaf. Dan akhirnya kita berbuat sembarangan Tuhan dengan harapan Allah Maha Pengampun aja kan. Makanya kita ngurung terus itu. Karena Allah Maha Pengampun kan begitu. Buru-buru bos kita orang baik, akhirnya nggak pernah masuk kantor. Kalau bos kita orang baik loh, kan begitu. Nggak begitu saya kira. Semakin bos kita orang baik, semakin kita sayang sama dia. Jangan kita eksploitasi kebaikan dia untuk menuju sesuatu yang kita tidak harap. Ya. Jadi kebaikan dia jangan dieksploitasi. Sudah. Ayat yang ke-37. Siapa yang terjemah? Siap-siap. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muslimun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang Maha Besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Kita jangan ngomong di awal, ngomong di ujung. Kenapa gelap terjadi? Jangan ada lampu. Ini kan ciptaan belakangan. Sebelum ada lampu, artinya normalnya dunia ini. Kalau ada matahari terang, begitu matahari tenggelam malam. Ya, begitu aja lu jangan pakai listrik. Ya, matahari terang, begitu malam gelap. Kalau kita belum mendapatkan di situ, di terang matahari dan gelap waktu malam, di situ ada kebesaran Allah. Kalau kita tidak memahami, tidak merasakan ada kebesaran Allah di siang dan malam, iman kita masih dipertanyakan. Karena Allah mengatakan wa ayatul lahum al-lailu, malam, naslahu minhu an-nahar. Naslahu itu ya dikupaskan. Tadinya pisang dikupaskan, kulit mangga dikupaskan, kelihatan aslinya. Begitu matahari lagi-lagi cerah, terbenam langsung malam 12 jam. Besok terang lagi. Kalau kita tidak memahami perputaran bumi dan matahari itu dengan keimanan, iman kita dipertanyakan. Karena itu tanda kebesaran Allah. Masa kita muslim gak tahu itu kebesaran Allah? Merasakan enggak? Kalau anda tidak merasakan kebesaran Allah, persis seperti orang tuamu meninggal dunia, kita tidak menganggap hebat beliau. Padahal, maaf ya, munculnya kita ke permukaan gara-gara beliau siap mengandung kita.
berjuang siang dan malam tidak tidur demi membesarkan kita. Kebesaran orang tua tidak bisa dilupakan, kehebatan orang tua perjuangan, panglimanya hidup kita adalah orang tua, tidak bisa digambarkan. Kalau Anda tidak merasakan kebesaran orang tua, kan bukan anak baik itu namanya. Wa ayatul lahumul lailu, tanda-tanda kebesaran Allah ada malam. Naslahu minhu an-nahar, dikupaskan oleh Allah, dikupaskan oleh Allah jadi siang. Itu kebesaran Allah. Makanya saya katakan nanti pulang-pulang dari sini, lihat matahari di rumah keluar, begitu terbenam matahari, jangan ada lampu ya, di luar, duduk di luar. Kalau nggak tahu luar, duduk di hutan ya, di pinggir hutan duduk melihat. Begitu terbenam matahari, tapi jangan sampai kasar maghrib nanti. Katanya ini aku mendengar Ustaz duduk sini katanya. Terbenam malam. Ada enggak iman kita ini terpancing? Subhanallah, subhanallah, hebatmu ya Allah, kebesaranmu. Kalau tidak, berarti kita selama ini belum sesuai keimanan dengan hakikat iman itu. Karena Allah berngomong, wa ayatul lahum al-lailu, malam, naslahu, dikupaskan, minhu an-nahar. Kemudian langsung fa idza hum muslimun. Ya. Nah, ini tolong biasakan melihat malam dan siang itu, perputaran malam dan siang merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak merasakan, tolong dipompa sedikit dengan evaluasi. Kalau enggak, mati di luar kapasitas iman yang kuat. Masa Allah bilang hebat, kita enggak biasa-biasa aja mah. Bagaimana kalau lihat malam? Biasa aja, malam yang malam. Nanti besok siangnya udah matahari itu udah siang, kalau matahari keluar. Besok jangan malam lagi. Besar apaan di situ? Kalau itu kejadiannya, istighfar banyak-banyak, evaluasi kembali, jangan sampai meninggal dunia sebelum iman Anda mantap. Ya. Coba lihat lagi ini. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kebesaran Allah juga tidak di pertukaran siang dan malam, tapi di matahari itu. Tajri, ungkapan matahari itu berjalan. Sebenarnya matahari jalan nggak? Ini ahli matahari bulan semua, maaf ya, kadang-kadang jawab matahari ini, karena ahli bulan semua nih. Pak Toha ini pakar senior tentang obat-obatan. Pak Toha, Pak Lojiki, matahari yang berjalan atau tidak berjalan ya? Matahari nggak berjalan. Matahari berjalan nggak? Enggak. Bukan berjalan jalan kaki, bukan. Bergerak dia nggak matahari. Enggak. Siapa yang bilang tidak berjalan? Siapa tadi? Matahari bergerak nggak dari poros ke poros? Dari poros itu bergerak nggak dia? Bergerak. Bumi? Langit? Nggak ada yang jawab. Ya, sebabnya yang menanyakan juga nggak tahu juga itu. Yang bertanya juga nggak tahu. Oke. Ungkapan apa dulu? Wasyamsu tajri. Matahari bergerak. Cuma bergeraknya tidak masuk ke wilayah orang. Limustaqarrin laha, pada posisi yang telah ditentukan oleh Allah, tidak kemana-mana dia. Amanah banget jalannya itu. Makanya orang-orang yang balap-balap mobil di tengah jalan mengganggu orang lain, khususnya supir angkot, ini nggak percaya SIM ya. Wasyamsu, matahari. Oh, kata orang ini, oh Samsu matahari, berarti rokok matahari. Lain lagi. Ini wasyamsu, bukan Samsu. Wasyamsu tajri, matahari itu berjalan. Limustaqarrin laha, mustaqarrin itu di porosnya yang tertentukan. Itu
matahari berputar di porosnya itu tanda-tanda kebesaran Allah. Buktinya dzalika taqdir al-aziz al-alim. Itu adalah ketentuan dari sosok yang maha agung. Manusia nggak mampu melakukannya. Kalau Anda melihat matahari, ada nggak unsur iman muncul? Malah nggak pernah lihat ya? Apa? Silau. Jadi makanya saya katakan sekarang sebenarnya krisis bukan krisis iman sebenarnya, krisis pemahaman iman. Dengan biasa Anda renung, dengan biasa Anda melihat ke kiri ke kanan, iman bertambah. Cuma harus memahami di mana posisi kehebatan Allah, atau dengan kalimat yang lain, wa ayatul lahu, tanda-tanda kebesaran Allah. Sudah matahari, kita berangkat ke bulan. Bukan ke bulan, ke persoalan bulan. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Bulan 15 bulan, 14 bulan. Sebelumnya sebagai kecil, setelahnya kecil. Kenapa yang menyebabkan? Ini orang ahli ilmu bumi paham ya. Ahli ilmu bumi rata-rata bukan orang Islam. Sekarang, dulunya Muslim, tokohnya. Jadi sekarang makanya orang yang mempelajari ilmu bumi tidak mengambil akhlak. Anak SMA tanya sekarang yang mempelajari sebab bulan, dia tahu itu. Kenapa bulan semakin besar, dia tahu. Tapi jawabannya dia jawab dengan ilmu, bukan dengan iman. Padahal kalau guru SMA memahami iman tentang perubahan bentuk bulan dari 1 sampai 14, 15 sampai 30, dia paham perubahan itu, dia mantapkan dengan iman, dia tarik kalimat ini, semua anak-anak kita sangat bahagia, sangat mantap imannya. Jadi kesalahannya apa? Guru berbicara tentang bulan, itu aja, Yasin suruh baca. Kalau ada pengajian Yasin, duluan dia datang, cuma dia nggak bisa baca. Ini kan krisis. Makanya kalau boleh saya lampiaskan sakit hati saya kepada pemerintah Republik Indonesia, siapapun, kenapa nggak dimantapkan orang Islam itu ya, kita nggak masakan orang kepada non Muslim. Orang Islam kenapa tidak diajarkan di sekolah-sekolah itu keimanan, ketakwaan dalam sains dan teknologi? Tapi nggak pernah diajarkan. Jawabannya tidak cukup guru. Bukan tidak cukup guru agama pun kadang-kadang tidak ada agama. Tak percaya? Begini ceritanya. Saya lihat di bawah pohon angsana dulu dua orang guru, perempuan dan laki-laki. Merokok dan laki-laki itu, yang perempuan main HP. Gurunya guru Islam ya, SMP Islam misalnya, saya nggak sebutkan di mana. Nah, enak sih, itu ada saudara kita nanti. Anak dohor itu dikumpulkan di masjid, sholat dohor berjamaah. Dari sini, saya tahu itu guru agama memang. Saya tahu. Saya tanya, Pak, anak simpulan di sini juga? Iya. Di mana dia? Lagi sholat. Terus bapak enggak? Bentar di rumah. Ya, dengan mudah dia bentar aja di rumah. Itu guru agama. Ini model-model ya. Makanya krisis kita. Makanya kalau terjadi seperti misalnya jujur yang sekolah internasional kemarin ada pelecehan, saya tidak masalahkan sekolah internasional. Yang saya salahkan di jujur bicara, di situ adalah bahayanya tidak tutup orang. Di situ bahayanya dipamerkan. Jujur saya katakan, bagaimana anak kita ada benda dalam kaca, lemari kaca, terputih rapat, benda yang dia mimpi itu menangis habis, tapi nggak bisa ngambilnya. Bukan sekarang guru laki-laki perempuan bercampur. Telanjang lebih bagus daripada pakai pakaian. Kalau telanjang kan kelihatan pahanya loyo. Apa namanya? Kulitnya kemana-mana sudah tua dikit lah.
kendor, paham nih. Kulit orang-orang udah tua-tua, perempuan tua 35 kan kendor. Kita lihat kalau telanjang nggak enak, tapi begitu dia pakai celana 50 juga kayaknya karena rapi sudah. Kalau begitu menutup orang semakin lebih celaka daripada buka orang. Mending buka sekalian. Itu menutup orang itu betul-betul menarik orang. Maka terjadi pemerkosaan. Kalau boleh saya katakan, agama bukan persoalan tidak ada izin semuanya. Persoalannya pendidikan Indonesia bukan pendidikan andalan untuk moral. Perlu evaluasi. Mudah-mudahan Pak Nuh kita mendengarnya. Amin. Kalau beliau nggak mendengar, 2014 ini presiden lain naik, kita ganti beliau dengan Usli Hasbi. Saya ganti insya Allah. Amin apa? Mungkin asal amin aja ini. Masa saya bisa membuktikan? Kalau KUA bolehlah. Kalau KUA saya pasti daftar pertama nikah. Sudah. La syam'a urjunil qadim. Urjun itu dia kembali seperti apa? Tandan apa? Tandan tua itu kan begini kan? Ya seperti sudah apa? Yang namanya malam apa? Hilal ya, hampir hilal itulah terjadi itu. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak saling mendahului. Apa istilah orang kita, jeruk makan jeruk apa? Tidak saling mendahului. Jadi matahari jalan terus, bulan jalan. Dalam setahun beda matahari punya hari dengan bulan berapa? Berapa bedanya? 10 hari perbedaannya. 10-11 lah. Setahun. Itu jumlah itu. Kalau begitu bulan semakin cepat atau lambat? Berapa matahari? Bulan? Ini nggak jelas. Perbedaan perjalanan matahari dengan bulan 10 sampai 11 hari setahun. Ya, ya. Kalau tahun Hijrah atau Masehi 365 hari. Kalau bulan Hijrah 354 hari atau 25 sekitar itu. Siapa yang paling cepat jalan? Bulan. Padahal matahari lebih keras, bulan lebih cepat. Ada enggak satu hari saling tidak? Makanya Allah berfirman, la syamsu yang bagi laha, tidak sepantasnya matahari, itu bahasa kita, antudrikal qamar, untuk mendahului bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak malam juga mencoba melangkahi siang. Tidak. Kemudian wa kullu, semua yang ciptaan Allah itu fi falakin yasbahun, dia berjalan pada poros yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau itu manusia, kalau itu makhluk Allah selain manusia, kenapa manusia, pertanyaannya, kenapa manusia saling mengganggu yang lain? Kenapa? Kenapa manusia ini usir aja orangnya? Begitu orang lain menderita langsung bahagia. Sebelum orang lain menderita nggak senang kita. Terjadilah SMS. Senang melihat orang susah. Oh semuanya putar-putar situ aja ya. Jadi oleh karena demikian,
matahari tidak sepantasnya tidak akan mendahului bulan, dan bulan tidak mendahului matahari, malam tidak mendahului siang tidak mendahului malam. Itu makanya semakin jujur kita, tidak mengganggu orang lain, semakin kita ini orang baik. Kalau orang tanya baik enggak orang itu, sejauh mana dia kehidupannya, kalau tidak bisa membantu orang lain, jangan sampai mengganggu orang lain, itu sudah baik. Kalau Anda tidak bisa membantu, jangan membantu. Kalau bisa, Anda membantu. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Itu sudah baik. Ya. Kemudian kita lihat, ini masalah tanda-tanda kebesaran Allah semuanya. Allah sampaikan. Makanya kesimpulan sementara dulu, ya, Bapak dan Ibu, kalau melihat persoalan yang di luar kapasitas kemampuan manusia, ucapannya apa tadi? Subhanallah. Salah satu yang kita mantapkan di sini, kapan? Pertama, di saat kita melihat pohon-pohonan dan makhluk-makhluk Allah yang lain, kemudian di jiwa kita sendiri, apabila kita dapat sesuatu di luar kapasitas keilmuan manusia, ucaplah Subhanallah. Kemudian melihat matahari berjalan pada porosnya, kemudian melihat tidak saling mendahului, melihat bulan juga begitu, siang dan malam juga begitu. Setiap saat supaya Anda berevaluasi dan mencoba melihat kembali, pejamkan mata, rasakan dengan iman, ucaplah Subhanallah. Makanya, ini saya tutup juga, saya lihat biar nanti ayat ke-41 nanti saya tutup dengan kalimat setelah salat membaca istighfar. Saya itu apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk. Saya itu subhanallah berapa kali? 33 kali. Tidak akan menyentuh jiwamu sama sekali kalimat sallallahu itu tak ada apa-apanya. Lihat masjid, subhanallah nggak ada apa-apanya. Itu menghabiskan umur. Karena subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Munculnya sesuatu tumbuh-tumbuhan dari bumi itu luar biasa, subhanallah, berpasang-pasangan. Melihat Anda sendiri, pemasangan jiwa Anda oleh Allah yang begitu indah dan tidak mampu dilakukan oleh selain Allah, subhanallah. Begitu kita lihat yang sesuatu yang kita sendiri tidak tahu ada berpasang-pasangan di situ, juga subhanallah. Kapan itu? Setelah salat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau Anda kedip mata 33 kali, iman mentok sudah. Cuma karena dilakukan tidak seperti itu. Subhanallah. Aduh, sebentar lagi wirid nih. Subhanallah. Ya tunggu. Kita sama-sama kantor. Subhanallah. Kapan jadinya? Itu permainan. Sering saya kan misalnya pulang dari Palestina masuk ke Saudi kemarin. Jadi HP-nya bagus. Memang orang Indonesia, ya, di depan Malaysia, saya di sana. Subhanallah. Datang telepon ke istrinya, ke apa? Langsung dia taruh di kupingnya. Aku lagi zikir, entar. Subhanallah. Entar. Subhanallah. Kamu nggak tahu entar. Subhanallah. Dapat nggak apa-apa. Kata malaikat, udah keluar aja guys, sibuk aja di masjid orang ini katanya. Makanya baca subhanallah
Kenapa harus 33 kali? Nanti kita lihat memang ada hadis yang sahih. Ya, kenapa harus 33 kali? Saya mengatakan memang itu ada hadis yang sahih. Kalau mau nanya langsung sama Rasulullah, saya tahu juga. Bohong Rasulullah sudah menentukan begitu. Malah kalau saya jawab, malah saya yang dosa. Saya tahu, sudah dijelaskan oleh Nabi. 33 itu karena 3 tambah 3, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali. Jadi 3 tambah 3, 6. 3 kali 3, 9. Berarti beda 9 dengan 6 ada 3. Kalau itu saya jawab, memang saya lebih dosa lagi jadinya. Karena tidak pernah ada isyarat dari Rasulullah. Mending saya katakan, kalau mau tahu nanya aja langsung kepada yang mengeluarkan statement. Tidak sama saya. Kan aman kan? Saya aman. Jadi sekali lagi baca subhanallah, subhanallah. Itu tidak akan terjadi. Susah. Sebelum kita praktek hari-hari di luar di mana-mana melihat sesuatu yang luar biasa, ucapkan subhanallah. Oke, pertanyaan terakhir, kalau kita melihat mobil orang, depan belakang sama dua-duanya, yang mana depan mana belakang, aneh kalau Allah. Depan belakang kita tak kenal, kecuali kita buka kaca melihat setirnya. Kita nggak mungkin setir di belakang, di belakang dorong ke depan kan? Apakah kita ucapkan subhanallah? Ulang, melihat mobil seperti itu kan luar biasa. Ucapkan subhanallah, jawabannya minggu depan insyaallah. Nah, ada pertanyaan? Ya, siapa yang bertanya? Apa sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, tolong sekarang tutup doa Ustaz. Ya. Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup begini. Ini belajar memahami Yasin supaya pertama bisa ulang lagi ya, bahwa kita selama ini umat Indonesia sangat senang dengan Yasin, sehingga Al-Quran itu kalau ngomong dalam Al-Quran Yasin. Yasin orang tidak bisa baca Al-Quran sudah hafal Yasin. Kita tanya, ini coba baca, nggak bisa. Tapi kalau kita baca satu kalimat, dia langsung nyambung karena hafal, nggak bisa baca. Bisa hafal, hebat kan? Kenapa? Supaya saya katakan, supaya kita pahami bagaimana apa sebenarnya isi Yasin itu. Jadi isi Yasin itu gak ada hubungan sama dengan orang mati sama sekali. Nah, kayak tadi itu kita baca semua orang mati ini. Siapa yang mau mati sekarang? Orang mati ini. Langsung kita duduk di kepalanya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari tidak mengejar bulan, bulan tidak mengejar matahari, wahai mayat. Ada hubungan? Ada hubungan. Semua bulan jalan pada porosnya, matahari tidak jalan pada porosnya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kata faedahnya apa? Bukan berarti tidak boleh baca Quran di bawah mati. Lain lagi. Ini lain lagi ceritanya ini. Yang misalkan, apakah nanti kita khusus setelah ini kita bahas khusus tentang kita bawa kitab, mungkin pakai mobil box nanti ya. Kita banyak nanti kita ceritakan hukum ini, hukum ini, itu pakai hadis ayat semuanya. Nah, sekarang kita pahami dulu bahwa orang mati tidak butuh matahari tenggelam, matahari terbit. Katanya aku nggak kelihatan lagi tenggelam terbit mau kemana kan? Jadi orang yang meninggal sebenarnya yang dibutuhkan doa kita. Ya Allah ya Maha Kasih, ini ayahku sudah meninggal dunia, istriku sudah mati, saya belum nikah, calon istri sudah mati duluan. Mengaku ya Allah, ampunilah dosanya, itu akan langsung jalan. Nah, cuma boleh nggak baca Quran kepada orang mati? Nanti lagi ceritanya kita kembangkan dengan bahasa yang agak bagus lah. Jangan seperti kemarin cepat-cepat itu. Jadi ada khusus nanti kita kaji, tapi dengan kajian saya nggak mau dengan logika, pakai sunnah Al-Quran dan sunnah Al-Quran sunnah dan sunnah yang sahihah. Ya, jelas kan? Terima kasih. Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, muliakan orang-orang yang bergabung dengan kami dalam pengajian ya Allah. Selamatkan imannya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, muliakan dia dan keluarganya ya rabbal alamin. Wassallallahu
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.